Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast perpajakan kali ini dengan judul How Tax Policies Can Help Achieve Net Zero Emission and Sustainable Development Goals. Bersama saya Nicole, Associate dari Tax Study Division Studi Profesionalisme Akuntan di bawah naungan Departemen Akuntansi FEB UI serta Tax Education and Research Center atau TRAC FEB UI. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Aji selaku Director DDTC Fiscal and Business Center Advisory yang akan membahas tentang peran perpajakan terkait dengan usaha untuk mencapai SDGs. Selamat siang Pak. Selamat sore. Betul. Selamat sore Pak. Terima kasih sudah datang ke podcast kita kali ini. Oke, sama-sama. Thank you udah diundang lagi yang kedua kali. Betul. Terima kasih Pak. Aduh, setia banget dengan podcast kita kali ini. Iya, keren soalnya. Betul. Oke. Mungkin sebelum kita mulai lagi nih Pak ke topik yang kedua. Sebenarnya aku tuh bakal ngejelasin tentang latar belakang kenapa temanya untuk mencapai SDGs dan teksnya gitu ya. Oke. Karena kebelakangan ini tuh kita sangat familiar dengan banyaknya isu lingkungan dan sosial dengan sangat marak kayak baik perusahaan ataupun masyarakat tuh lomba-lomba berkampanye tentang how to achieve sustainable development goals atau SDG itu sendiri ya Pak ya. Yeah. Nah jadi sebenarnya SDG itu sendiri yang saya tahu adalah agenda pembangunan dunia untuk perdamaian dan kemakmuran manusia dan bumi baik sekarang ataupun di masa depan. Nah kira-kira dengan adanya SDG ini korelasi dengan perpajakan sendiri itu bagaimana ya Pak? Sangat berkorelasi sih menurut saya. Jadi kalau kita lihat SDGs ini kan sebenarnya punya 17 target ya, mulai dari air bersih, kemiskinan, sampai bagaimana nanti masalah gender equality dan sebagainya. Nah, upaya untuk mencapai 17 target tersebut, ini sebenarnya tentu perlu yang namanya pendanaan. Pendanaan dari bagaimana setiap negara itu punya budget yang cukup untuk bagaimana, let's say bagaimana mengatasi kemiskinan, bagaimana juga adanya mencegah kerusakan lingkungan dan sebagainya. Ini kan salah satu hal yang jadi bagaimana suatu negara bisa achieve itu tentu perlu didukung oleh fiskalnya. Nah, fiskal itu dari mana? Tentu dari kita lihat yang paling sustain adalah dari pos penerimaan pajak. Kan seperti itu. Nah, yang pertama, jadi dari sisi bagaimana pajak itu menjadi tulang punggung pendanaan untuk mencapai target-target SDGs tersebut. Tapi kita lihat juga bahwa di dalam setiap tax policy kan sebenarnya tidak hanya kita ngomongin bagaimana penerimaannya, tapi juga di situ ada instrumen-instrumen atau goal-goal lain seperti misalkan alokasi atau redistribusi dan sebagainya. Nah, ada juga kebijakan-kebijakan pajak yang sebenarnya bisa menyasar secara langsung untuk mencapai beberapa target di dalam SDGs tersebut. Betul. Itu yang nanti mungkin kita bisa elaborasi tuh mana yang bakal lebih ke lingkungan, mana yang ke sosial dan sebagainya. Tapi yang pasti kalau kita lihat elemen SDGs yang berdiri di atas ekonomi, sosial dan lingkungan, ini sebenarnya juga bisa ditopang oleh bagaimana objektif-objektif dari sistem pajak, alokasi, budgeter, terus juga masalah efisiensi, equity dan sebagainya. Itu sebenarnya semuanya bisa connect seperti itu. Mungkin tadi Bapak udah ngomong tentang adanya fondasi lagi di SDG sendiri. Nah, jadi yang saya tahu itu SDG itu secara spesifik itu ada 4 pilar ya Pak. Ada pembangunan sosial, ada pembangunan lingkungan, pembangunan ekonomi, dan hukum tata kelola. Nah, kira-kira apakah dari setiap 4 pilar itu mempunyai kebijakan pajaknya masing-masing kayak penerapan implementasi dari pajak yang mendukung SDG ini seperti apa? Oh iya, jelas. Jadi kalau contoh ya, ini contoh. Kalau misalkan kita bicara tentang pembangunan sosial, sebenarnya banyak sekali loh instrumen pajak. Ini contoh di Indonesia yang sebenarnya berorientasi pada aspek sosial. Misalkan untuk perlakuan khusus bagi lembaga sosial keagamaan atau lembaga nirlaba. Itu sebenarnya itu ibaratnya tidak ada di exempt ya dengan adanya kriteria sisa lebih, dianggapnya kan seperti itu. Jadi itu tidak kena pajak dan sebagainya. Jadi itu kan bagaimana mendorong kegiatan sosialnya di situ. Yang kedua, kalau kita bicara ekonomi, ini banyak banget aspek ekonomi kan, mulai dari ketimpangannya, mulai dari pertumbuhan. Kita lihat juga bagaimana contoh kebijakan insentif untuk misalkan tax allowance di daerah